Selamat datang kembali. Oke, hari ini kita mau gali lebih dalam bab 6 dari The Rational Optimist-nya Matt Ridley. Sumber Anda kali ini, wah ini ngajak kita mikirin pertanyaan penting nih. Gimana ceritanya manusia, terutama ya setelah tahun 1200-an gitu, bisa lolos dari yang namanya jebakan Malthus? Iya, jebakan Malthus. Ingat ya, ini kan teori yang agak suram itu, yang bilang kalau populasi nambah terus, ujung-ujungnya pasti dibatasi suplai makanan. Kelaparan, penyakit, gitu deh. Betul. Nah, misi kita kali ini, kita mau coba bongkar nih. Apa sih titik baliknya? Mekanisme apa yang mungkin nggak kepikiran sebelumnya, yang bikin populasi sama kemakmuran bisa tumbuh barengan? Padahal kan kata Malthus itu nggak mungkin. Sesuatu yang dulu dianggap mustahil ya. Iya kan? Gimana kita nggak akalin Malthus nih? Oke, siap. Mari kita mulai deh dari Eropa abad pertengahan dulu kali ya. Boleh, itu contoh klasik masyarakat yang ya kejebak Malthus. Nah, Inggris abad ke-13 nih contohnya. Sempat kan populasinya meledak tuh, gara-gara perdagangan wol lagi bagus-bagusnya. Betul, betul. Tapi abis itu mentok. Mentok gimana tuh? Iya itu, istilahnya diminishing returns. Jadi makin banyak orang kerja di lahan yang sama, hasil perorangannya malah jadi turun. Usaha nambah, hasil per kepala nggak sebanding. Oh, oke. Jadi kerja makin keras, tapi dapatnya makin dikit per orang. Nah, itu dia. Puncaknya ya pas gagal panen parah itu. Tahun 1315, terus 1317 lagi. Kelaparan di mana-mana. Kelihatan banget kan betapa rapuhnya kondisi waktu itu. Iya, kebayang. Nah, terus datang Maut Hitam ya, pertengahan abad ke-14. Betul. Disinilah maut hitam atau Black Death jadi semacam katalisator. Ya memang tragis ya, tapi transformatif banget dampaknya. Gimana tuh transformatifnya? Wabah ini kan bikin populasi Eropa anjlok drastis. Akibatnya tenaga kerja jadi langka banget dan mahal. Oh, jadi karena banyak yang meninggal, orang yang bisa kerja jadi sedikit, makanya gajinya naik gitu? Tepat sekali. Upah melonjak, struktur ekonominya berubah total. Wah, menarik ya. Jadi justru karena tragedi itu muncul jalur baru. Ini beda banget dong ya sama yang terjadi misalnya di Jepang abad ke-18, yang katanya ada revolusi kerajinan itu. Iya, Industrial Revolution. Beda jalur. Di Jepang itu populasinya padat banget, mungkin karena padi ya, produktif. Nah, saking padatnya upah buruh jadi murah sekali. Sampai lebih murah nyangkul pakai orang daripada pakai hewan gitu. Betul, lebih ekonomis pakai cangkul. Jadi mereka malah cenderung menjauh dari teknologi yang butuh modal besar, lebih milih padat karya. Irlandia juga hampir mirip jalurnya, gara-gara kentang bikin populasi meledak, sebelum akhirnya kena bencana kelaparan juga. Oke, jadi Eropa beda ya, gara-gara kekurangan orang pasca Maut Hitam. Nah itu dia, Eropa justru karena dipaksa kondisi kekurangan tenaga kerja itu, malah terdorong bikin inovasi yang hemat tenaga kerja. Contohnya? Yaitu, mulai lebih banyak pakai tenaga hewan, tenaga air dari kincir, tenaga angin, fokusnya jadi ke sana. Ini yang ngedorong Eropa ke jalur padat modal, ke arah industri awal gitu. Beda sama Tiongkok atau Mesir waktu itu ya? Beda banget. Di Tiongkok era Ming atau Mesir Mamluk, setelah wabah, elit penguasanya malah, balikin lagi sistem yang mirip perbudakan. Ya jelas itu menghambat inovasi hemat tenaga kerja. Jadi mereka kayak kekunci di jalur padat karya. Oke, jadi jelas ya, kelangkaan tenaga kerja di Eropa itu justru jadi pemicu inovasi teknologi. Dan teknologi ini kan jadi fondasi kemakmuran nantinya. Betul. Dan kemakmuran inilah kalau kita lompat jauh ke era modern yang kayaknya jadi pemicu fenomena kunci lain buat lolos dari Malthus, transisi demografis. Nah, ini dia nih. Ini data yang mungkin bikin Anda kaget juga. Angka kelahiran global itu turunnya drastis banget. Iya, drastis. Banyak negara sekarang malah di bawah replacement level. Tahu kan rata-rata 2,1 anak per wanita itu? Contohnya kayak Bangladesh, India, Pakistan gitu ya. Itu kan turunnya cepet banget sejak 70-an. Dan kebanyakan sukarela ya. Betul, seringnya sukarela. Jadi laju pertumbuhan populasi dunia itu melambatnya signifikan. Bukan berarti berhenti tumbuh ya, tapi lajunya melambat. Apa sih yang bikin begini? Faktornya apa aja? Ada beberapa faktor utama nih. Dan menariknya, banyak yang nyambung ke kemakmuran dan kebebasan individu. Pertama, angka kematian anak turun jauh. Orang tua jadi nggak perlu punya banyak anak buat jaga-jaga lagi. Iya juga ya. Dulu kan banyak anak meninggal, jadi harus punya banyak biar ada yang survive. Nah, kedua, kemakmuran dan gaya hidup konsumtif itu bikin ada prioritas lain.
Biaya buat ngegedein anak jadi bersaing sama pengeluaran lain. Ketiga, ini penting banget pendidikan perempuan. Terbukti efektif banget nurunin angka kelahiran. Pendidikan perempuan ya? Iya. Keempat, urbanisasi. Di kota, anak kan lebih jadi beban biaya daripada aset tenaga kerja kayak di desa dulu. Ada juga studi dari Seth Norton yang nunjukin korelasi kuat antara kebebasan ekonomi sama angka kelahiran yang lebih rendah. Tapi ini berlaku umum nggak sih? Ada nggak kelompok yang kayaknya kebal sama tren ini? Ada sih pengecualian yang menarik, kayak kaum Amish misalnya. Oh iya, Amish ya? Gimana tuh? Gaya hidup mereka kan komunal, asketis, sederhana gitu ya. Jadi tren penurunan kelahiran ini efeknya nggak sebesar di masyarakat luas. Tapi ini malah justru nguatin argumen loh. Maksudnya? Ya ini nunjukin kalau perubahan nilai-nilai sosial dan ekonomi yang biasanya datang bareng kemakmuran dan individualisme itu memang jadi pendorong utama transisi demografis. Amis yang beda gaya hidupnya, ya beda juga tren demografisnya. Oke. Jadi jelas ya, buat Anda nih pelajarannya berarti lolos dari jebakan Malthus itu bukan sesuatu yang otomatis terjadi gitu aja ya. Nggak otomatis sama sekali. Tapi melibatkan kombinasi semacam guncangan dari luar kayak maut hitam tadi yang ubah nilai tenaga kerja, plus pergeseran sosial ekonomi yang mendasar kayak transisi demografis ini. Dan itu nyambung ke kemakmuran, pendidikan, kebebasan memilih. Tepat. Jadi kalau dirangkum, kuncinya ada dua hal besar. Pertama, yaitu tadi perubahan nilai tenaga kerja akibat peristiwa tertentu yang memicu inovasi hemat tenaga kerja itu jalur Eropa. Kedua, perubahan perilaku orang soal punya anak. Perubahan sukarela yang dipicu naiknya kemakmuran, pendidikan terutama buat perempuan, dan kebebasan ekonomi. Jadi bukan cuma soal bisa bikin makanan lebih banyak, tapi gimana masyarakat merespons perubahan kondisi ekonomi dan sosialnya. Menarik banget. Ini jadi nimbulin satu pertanyaan penutup nih buat Anda renungkan. Kalau sejarah nunjukin kemakmuran dan kebebasan individu yang bisa tumbuh lewat pertukaran, inovasi itu kayaknya bisa jadi rem alami buat pertumbuhan populasi, tanpa perlu dipaksa-paksa. Iya. Terus, gimana sebaiknya kita lihat tantangan populasi di daerah yang sekarang masih tumbuh cepat? Apakah fokus ke peningkatan kemakmuran dan kebebasan di sana mungkin lebih efektif daripada, katakanlah, pendekatan-pendekatan intervensionis yang dulu pernah ada? Nah, itu pertanyaan bagus buat direnungkan lebih lanjut. Apakah jawabannya ada di pemberdayaan dan kemakmuran, bukan sekedar pembatasan? Sesuatu untuk kita pikirkan bersama.